Ayu membutuhkan sosok ayah, sosok suami, sosok teman dan sosok orang yang bisa dipercaya bukan cuma karena suka saat ini tapi untuk selamanya. Ya kalau seorang ayah, seorang suami kalau nggak bisa nyenengin istri bakal apa, ya kan? Ya sosok adanya laki-laki juga kalau menurut saya juga nggak penting ya, karena perempuan juga harus dibahagiakan, dikasih perhatian. Saya nggak bisa ngomong apa-apa sekarang, jalanin aja dulu di depan mata yang ada. Kita kan nggak tahu jodoh, rezeki, maut semuanya kan di tangan saya. Halo apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb on Cam. Tergila-gilanya Ivan Gunawan terhadap pedangdut Ayu Ting Ting memang telah menjadi rahasia umum. Sampai-sampai kabar jika sang desainer bertubuh subur ini begitu mengharap cinta Ayu, rupanya telah sampai ke telinga mantan suami Ayu, Hendry Baskoro Hendarso alias NG. Tidak hanya itu saja, NG juga sudah mendengar kabar jika mantan istrinya itu tengah menjadi rebutan 3 pria sekaligus, yaitu Ivan Gunawan, Hussein Alatas, dan Andi Arsil. Lalu benarkah jika NG masih tak rela melepas Ayu pada laki-laki lain? Dan benarkah jika NG meragukan kebaikan dan ketulusan cinta Ivan Gunawan yang telah memberikan sebuah cincin emas putih bertatakan berlian kepada Ayu? Nah, kalau soal Ayu dekat dengan beberapa pria itu saya tidak Yang penting saya selalu mendoakan yang terbaik buat Ayu. Mau siapapun orangnya, yang penting orang itu mengerti Ayu yang pertama. Yang kedua paham karena Ayu ya sudah punya putri. Jadi saya berharap selanjutnya yang bersama Ayu itu bisa menjadi imam buat Ayu dan bisa membimbing putri saya menjadi baik pokoknya. Terus sama Igun sih saya emang waktu itu pernah ketemu dan saya kenal, tapi ya dia baik banget sih ya. Saya juga pernah ketemu, ya baik, orangnya baik. Kalau soal cincin ya itu kan gimana mereka aja ya, saya nggak ya saya no comment lah. Gimana mereka aja lah. Bisa itu sebagai tanda apa, bisa ya kan. Jadi atur-atur aja. Ya apa salahnya saya berteman sama semuanya kan nggak ada masalah. Ya kalau misalnya setuju ya alhamdulillah. Ya kalau nggak setuju ya harus setuju gitu. Setuju kok katanya. Amin. Berarti akhir tahun ini ya Pak Igun ya? Desember. Cing. Udah doain aja ya. Pokoknya gitu. Perhatian NG terhadap kisah asmara mantan istrinya ini kabarnya bentuk campur tangan NG terhadap perkembangan Bilqis, buah hatinya yang berada dalam pengasuhan Ayu. Terlebih NG masih memendam hasrat untuk bisa melihat secara langsung darah dagingnya itu. Bahkan NG pun berkeinginan jika kelak Ayu memiliki pendamping, kiranya lelaki tersebut mau memperhatikan tumbuh kembang sang putri. Namun siapa sangka jika keinginan NG ini justru membuat Ayu kembali meradang dan menyatakan dengan tegas jika NG tidak akan pernah bisa menemui putrinya. Saya juga kecewa banget itu awalnya. Saya sendiri belum melihat secara langsung, sedangkan dia sudah membawa dan memperlihatkan di media. Waduh, sedih banget sebenarnya. Saya bapaknya yang belum pernah melihat langsung. Tapi ya balik lagi mau apa, saya mau bisa apa. Bukan maksud saya pengen berhubungan tuh secara apa enggak, karena di situ kan mau gimana pun sudah ada putri saya di situ. Jadi saya pengen dari kemarin ya gimana caranya, tapi ya balik lagi. Mungkin pada saat ini saya belum dikasih jalan buat kesana, jadi mau nggak mau ya saya sabar dulu. Saya harus menerima apa yang ada. Mau siapapun orangnya, saya tahu dan saya yakin itu pasti yang terbaik buat dia. Jadi ya udahlah. Siapa dia ngurusin hidup saya? Nggak usah ngurus hidup saya lagi ya. Udah bukan siapa-siapa saya. Jauh-jauh dari keluarga saya. Jauh-jauh dari anak saya, nggak ada urusan. Siapa dia emang dia artis? Gak usah komen-komen, gak usah ngasih komen buat saya.
Sejak resmi bercerai dari Henry Baskoro Hendarso sebagai janda kembang, tak bisa dipungkiri nama Ayu Ting Ting pun langsung dihinggapi banyak kumbang. Namun belakangan kabarnya Ayu justru tengah dilanda kegalauan karena bingung kepada siapa ia akan menjatuhkan pilihan dari ketiga pria yang tengah menarik perhatiannya. Tapi benarkah alih-alih tengah galau, Ayu pun kabarnya sudah memantapkan hati untuk merenda kasih dengan Ivan Gunawan? Dan benarkah jika dalam waktu dekat ini Ivan akan mendatangi keluarga Ayu dan melamar Ayu secara resmi sebagai bentuk keseriusan cintanya? Dan apa kata Angie soal rencana Ivan yang akan segera melamar Ayu? Merestui dong, masa enggak? Yang penting anakku suka. Udah. Ya oke, baik. Insya Allah dia baik. Yang penting dia jadi seorang istri yang sakinah, solehah, sakinah, mawaddah. Siapapun itu jodoh saya minta doain dikasih yang terbaik. Kalau kemarin kan udah nggak baik tuh. Ibu orangnya baik. Kalau orang jahat datang ke keluarga saya tendang jauh-jauh. Kalau harapan saya sih sampai sekarang, sampai detik ini pun saya masih pengen yang namanya saya ketemu. Yang sampai saat ini juga saya masih pengen ngobrol sama Ayu. Karena apa ya, sampai detik ini pun saya nggak tahu saya kenapa bisa seperti ini jadinya. Itu doang sih yang saya selalu pertanyakan sama diri saya. Ya kalau dikasih kesempatan untuk ketemu langsung ya alhamdulillah, seneng banget. Itu yang saya pengenin dari kemarin. Keberhasilan Ivan Gunawan mengambil hati Ayu Rosmalina dan juga orang tua Ayu serta Bilqis kabarnya membuat Hussein Alatas dirundung rasa kecewa. Pasalnya Hussein sempat berharap bisa menjadi pendamping Ayu. Namun apa daya, sejak kehadiran Ivan, Hussein pun akhirnya mundur teratur secara perlahan. Dan seolah ingin menyindir rivalnya, apa yang membuat Hussein mengatakan jika yang dibutuhkan Ayu saat ini bukanlah hadiah, tapi seorang suami yang baik dan bisa memahami Ayu apa adanya. Benarkah jika pernyataan Hussein ini sebagai bentuk kekecewaan serta sakit hatinya? Aku berharap jadi teman baik sih sama dia. Pesan buat siapapun yang mendekati Ayu, seriuslah. Ayu membutuhkan sosok ayah, sosok suami, sosok teman, dan sosok orang yang bisa dipercaya, bukan cuma karena suka saat ini tapi untuk selamanya. Ya kalau seorang ayah, seorang suami kalau nggak bisa nyenengin istri bakal apa, ya kan? Ya sosok adanya laki-laki juga kalau menurut saya juga nggak penting ya, karena perempuan juga harus dibahagiakan, dikasih perhatian. Saya nggak bisa ngomong apa-apa sekarang. Jalanin aja dulu depan mata yang ada. Kita kan nggak tahu jodoh, rezeki, maut, semuanya kan di tangan satu. Sofia Lachuba memperoleh legalitas perceraiannya dengan Michael Villarreal bertepatan dengan detik-detik berakhirnya masa wajib lapor Ariel di Lapas Kota Bandung. Lalu akankah kebebasan yang telah diraihnya ini makin memantapkan Ariel juga Sofia untuk segera maju ke pelaminan? Dan benarkah jika Pipik Dian Irawati tak sabar untuk bisa bersaksi di pengadilan berkaitan dengan kasus pembakaran rumahnya? Saksikan kisah saat lagi hanya di Celeb on Cam. Dan terjadi lagi. September ceria sepertinya benar-benar menjadi milik pasangan sejoli Sofia Lachuba dan Nazril Ilham. Bagaimana tidak, secara bersamaan Ariel dan Sofi dibuat plong karena terbebas dari masalah yang selama ini menjadi pengganjal dalam kehidupan mereka. Selasa kemarin, akhirnya status janda Sofia telah memiliki keabsahan yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusan sidangnya kemarin, lagi-lagi hanya dihadiri oleh Michael Villarreal, sementara Sofia justru asik menjalani aktivitas syutingnya. Lalu benarkah jika perpisahan ini justru membuat Michael merasa bersalah dan menyesal? Ya kita senang karena sudah mengikuti proses Indonesia dan sudah menutup dengan cara yang damai dan baik-baik aja. Sudah resmi, sudah bukan seorang public figure lagi karena udah ya Sofi kebetulan lagi syuting kalau nggak hadir, tapi dia juga tahu hari ini keputusan. Kalau kecewa nggak ya, kami malah ya jujur aja kita malah nggak enak sama teman-teman dan saudara-saudara dan ya fans lah atau siapa namanya Sofi, karena
ya kita berharap kita terus sampai mati bersama, ya akhirnya nggak jadi, ya maaf aja kepada kalian. Nggak ada tanggapan sih. Alhamdulillah udah selesai urusannya. Resminya Sofia menjadi janda, rupanya bersama